Okay, welcome back with me again, Mr. Pram. Okay, today we will learn about sound energy. Hari ini kita belajar tentang energi dari suara. Sound travel on longitudinal wave. Jadi, suara itu berjalan atau merambat melalui gelombang longitudinal. Oke, kita bisa lihat di sini bagaimana. Nah, kayak slinky. Notice the sound travel in spiral from like a slinky. Slinky itu kayak macam mainan itu loh yang bisa kayak ada pernya. Nah, ini berjalan, energinya berjalan, merambat melalui gelombang longitudinal. Oke. Imagine what happened when you drop a stone into a pool of water. Wave ripple out from the spot where the stone entered the water. The way wave move across the water is similar to how sound waves travel through the air. Jadi, bayangkan kalau kita berada di kolam, di sungai, kita lempar batu, dung dung dung, terus kayak ada macam gelembung-gelembung begitu, ya kan? Gelembung jalan dia nih. Nah, itu sama kayak bagaimana si gelombang suara berjalan melalui air. Gitu ya. Merambatnya sama kluk 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 kluk. Nah, gitu ya. Oke. Nah, when you speak or shout, your vocal cords vibrate. This vibration travel in all directions through the air as wave. When the wave reaches our ears, they make our eardrum vibrate too. So we can hear the words. Jadi waktu kita berbicara, kita teriak, suara kita menimbulkan yang namanya getaran. Getaran ini berjalan ke semua arah dalam udara seperti gelombang. Nah, kita bisa lihat nih. Oke. Saat si gelombang itu mencapai telinga kita, ya, maka di dalam ini ada gendang telinga ya, ada eardrum, itu dia juga merambat, ya, bergetar, vibrate too, so we can hear the words. Nah, setelah itu baru diolah oleh syaraf menuju ke otak. Nah, dipikirkan oleh otak, ini suara apa, ya kan, kata-kata apa yang keluar, seperti itu. Sound wave travel on medium. Ya, jadi gelombang gelombang suara ini berjalan harus punya medium. Ya, any solid, liquid or gas, ya, dari zat padat, zat cair atau zat gas. Sound travel by pushing the particle of a substance. Ya, the particle push into the particle next to them, then return to their original position. And the sound continue to travel in this form until it reach our ears. Jadi bagaimana cara kerjanya dia bisa merambatnya? Dia macam bergeser gitu loh, ya kan? Mendorong partikel depannya. Jadi mendorong balik lagi, mendorong balik lagi, mendorong balik lagi. Jadi macam kayak pendulum ya, maju ke depan balik lagi, maju ke depan balik lagi. Nah, dari sini sampai dia mengenai telinga kita, sampai bisa kita dengar. Which state of substance would sound travel through faster? Di zat apa si suara ini bisa merambat dengan cepat? Apakah pada zat padat, zat cair, atau zat gas? Dan terangkan why. Oke. Ayo, kira-kira apa? Lebih cepat di zat apa gelombang suara ini berjalan atau berambat? Nah, contoh kita misalnya kayak gini nih, kayak main efek domino, ya, merambat tek 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 tek. Nah, kalau dekat maka semakin cepat.
Kita bisa lihat di sini medium zat perantainya. Sound travel through a solid faster than through a liquid, which is faster than through a gas. Ya, kita bisa lihat angkanya di sini. Ya, kalau kita lihat sini temperatur, terus ini speed kecepatannya, ini zatnya. Gas itu paling kecil, ya kan? Gas paling kecil, cepat rambatnya 259. Kebalikannya dengan solid nih, dengan zat padat steel. Contoh di steel tuh kecepatannya luar biasa tuh 6960 meter per second. Hal ini kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab kira-kira hal ini kenapa bisa seperti itu? Kenapa pada zat padat kemampuannya jadi lebih cepat? Ya, karena kita tahu tadi partikel, coba kita kembali. Kita lihat partikel pada zat padat itu lebih rapat. Ya. Jadi istilahnya si partikel ini bergeser untuk mendorong sebelahnya itu tidak begitu jauh. Jadi lebih cepat bisa merambat, bisa cepat sampai di cepat sampai. Ya kan getarannya tetetek dibandingkan dengan gas, udara. Padahal kita lewat udara kita mendengar. Gitu ya. Jadi yang paling cepat itu pada zat padat, kedua pada zat cair, ketiga yang terakhir pada gas. Wavelength panjang gelombang. Oke. Di sini distance from end of compression to the end of the next compression. Ya, jadi wavelength kita menghitung panjang gelombang. Di sini nggak begitu kelihatan ya, lebih kelihatan nanti pada gelombang transversal. Frekuensi, ya, the number of wave produced per second, ya. Jadi frekuensi itu banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Nanti kebalikannya pada period. Period ini waktu untuk membuat satu gelombang. Okay. Two other properties that affect sound energy. The first is pitch, second is intensity. Mari kita lihat apa itu pitch. Pitch is the rate at which the vibration are produced. The higher frequency, the higher the pitch. Jadi pitch ini semacam tata nada, ya. Semakin banyak vibration, semakin banyak getarannya, makin semakin besar pitch-nya. Ya kan? Kita bisa lihat nih. Nah, kalau ini kelihatan nih pada gelombang transversal nih. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Satu gelombang ini, perhatikan ya, satu gelombang ini itu mulai dari sini naik ke atas. Jadi satu bukit, satu lembah. Nah, sampai di sini. Itu terjadi satu gelombang. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dengan jangka waktu yang pendek, mana which the picture above will have the lowest pitch? Kita tahu ini paling sedikit gelombangnya yang terjadi. The highest pitch ya ini. Begitu ya. Jadi semakin banyak getaran, semakin banyak pula pitch-nya atau tata kelola nadanya semakin tinggi. The more wave per second or higher the frequency, the higher of pitch. Gini ya, bisa kita bandingkan ya. Dalam waktu yang sama, ini lebih banyak getaran yang terjadi, gelombang yang terjadi. Intensity. Intensity depend on the strength or amplitude of the vibration producing the sound. If a piano string is struck forcefully, the string swings back and forth in wider arc. The stronger vibration then produces louder tones, since stronger vibration compress the molecule of the air more forcefully and give them greater energy, which interpreted by our ears as louder sound. Jadi di sini intensity lebih tergantung pada kekuatan atau juga jauhnya amplitudo, ya. Amplitudo yang mana? Kita ulangi.
Kalau tadi satu gelombang ini dari sini menuju ke sini, amplitudo itu jarak dari mana sebentar? Dari titik seimbang ini ke atas atau dari titik seimbang ke bawah. Begitu ya. Oke. Jadi tadi merambat melewati udara yang bisa kita dengar. Kesimpulannya, dan udara adalah zat atau media perambat paling kecil cepat rambatnya bila dibandingkan dengan zat cair dan juga zat padat. Oke? Sampai di sini paham? Oke, terima kasih.